Kembali kita lanjutkan dialog kita, saya ke Ibu Sumarati. Kemudian bagaimana Ibu? Ini bisa memastikan bahwa programnya ini berjalan dengan sesuai dengan rencana. Nah ini bagaimana? Iya. Sebetulnya memang masalah kita banyak ya, kita harus benahi. Tentu tidak bisa benahi satu kali langsung selesai. Pasti kita bikin tahapan ya. Pertama, karena sekarang sudah ada BPJS, kita akan melihat BPJS ini dari mulai undang-undangnya, anggarannya, sampai pelaksananya bagaimana. Memang kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 2009 itu disebutkan anggaran kesehatan adalah 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Ini belum tercapai ya. Sekarang ini untuk Depkes sendiri masih di bawah 2%, tapi untuk kesehatan secara keseluruhan sudah 3,4%. Tapi ini belum memadai. Jadi kalau bisa misalnya ditingkatkan, tidak usah 5% lah, misalnya 4% aja udah lumayan bagus. Kemudian juga perhatian dari pemerintah daerah. Nah itu pertama dari anggarannya, sehingga yang disebut Pak Marius tadi pelayanannya seenaknya sendiri, enggak juga, nanti kan supaya juga petugas kesehatannya dapat insentif yang memadai sehingga dia memberikan pelayanan yang bagus, yang sama, siapapun dapat pelayanan kualitas sama. Jangan oh ini BPJS, oh terserah. Kalau yang kelas ini gitu loh. Ya jadi itu tentu karena memang sebetulnya di sekarang ini juga selain BPJS yang 19.200 itu semua kelas 3. Masyarakat yang agak mampu boleh membayar untuk kelas 3 25.000, kelas 2 49.000, kalau dia mau masuk kelas 1 kalau dirawat itu 55.000 lah. Oke. Tapi memang akar permasalahan kita itu memang di BPJS itu Bu ya, penguatan itu ya. Ya karena sekarang memang sudah ada undang-undangnya bahwa untuk pelayanan kesehatannya itu BPJS. Tapi BPJS ini juga kita harus ingat bahwa bukan hanya pelayanan kuratif. Bagaimana mulai dari promotif, memberikan juga pemerintah bersama BPJS itu memberikan penyuluhan kesehatan supaya orang itu tidak lalu jatuh sakit. Lebih baik mencegah daripada sakit kan. Lalu juga nanti kalau sudah rehabilitatif gimana? Jadi bukan hanya fokus pada kuratif atau pengobatan saja, tetapi yang komprehensif. Baik. Nah itu bertahap kita harus lakukan dan dengan disiplin. Misalnya dokter-dokter ditempatkan di daerah terpencil 1 tahun ya betul-betul 1 tahun. Jangan dia di kabupaten gitu, ke sananya cuma beberapa bulan dan lain-lain. Dan memang tentang kualitas pelayanan ditentukan juga oleh sumber daya pemberi pelayanan. Nah ini semua harus ditingkatkan. Saya ke Pak Marius tadi sudah disinggung juga sebetulnya yang tidak kalah penting ini untuk mencegah sebetulnya. Ini karena tadi kita kebanyakan mungkin berbicara untuk mengobatinya bagaimana. Nah kalau untuk mencegah ini bagaimana ini Pak Marius? Jadi saya 30 tahun saya pantau kesehatan konsumen ya. Saya akan saya berikan ini program ini untuk presiden yang menang ya. Siapa saja karena saya ini supaya jangan kejadian lagi kayak begini ya. Saya sudah buatkan program jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjangnya apa, ya. Lalu di sini yang sekarang urgen sekali adalah perlunya standar pelayanan medik yang nasional, ya. Itu kuncinya di situ. Selain undang-undang kesehatan segera dilengkapi. Jangan undang-undang sakit ini nanti ya. Jadi supaya nanti Pemda juga buat dari PP-nya ini bisa dibuat perda. Jadi di Indonesia sama, nggak ada yang beda-beda. Harus melaksanakan itu. Terus pelayanan standar pelayanan medik untuk menentukan unit cost ya. Pada waktu menentukan unit cost ya buat clinical pathway dan pedoman dan sebagainya, itu seluruh pihak yang terkait dengan kesehatan duduk bareng, bukan hanya dokter saja, ya. Apakah itu perawat, bidan? Sekarang ini BPJS nggak masuk tuh untuk perawat, bidan, apoteker dan tenaga kesehatan yang lain. Dokter aja dapat kecil, ya. Bahkan di Jakarta aja tanggal 15 Mei ada keluhan dari seorang dokter anak, ya. Dia menangani BPJS 1 bulan dia menangani 100 pasien. Honornya berapa? Tahu nggak? Tidak masuk akal profesional. Antara 6.000 sampai 10.000 per kepala, hanya dapat Rp60 sampai Rp100. Buang air kecil aja minimal 2.000. Ya, ini di Jakarta spesialis anak. Ini kan udah pelecehan profesi. Perawatnya nggak dibayar, bidannya nggak dibayar. Bagaimana mau senyum? Standar dulu lah. Kalau standar ternyata lebih dari 5% nggak masalah, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Jangan dipaksa-paksa. Harus cukup nggak bisa. Ini kesehatan Bu. Saya akan terakhir kepada ke Ibu Sumarati. Mengingat waktu kita yang sangat terbatas, Bu. Ini kemudian untuk melihat bahwa 5 tahun ke depan, katakan memang Prabowo Hatta akhirnya menjadi pemenang. Ini optimis bisa semua tercapai nih Bu. Oh iya, jadi begini ya, kenapa kita begitu banyak pelayanan ke masyarakat ini begitu jelek? Karena negara kita ini masih banyak korupsinya, masih banyak kebocorannya, bahkan di kesehatan sendiri, alat kesehatan itu banyak bocornya, macam-macam lah.
Nah, kalau kita ingin mendirikan pemerintahan yang kuat, memiliki pemerintahan yang kuat dan komitmen terhadap anti korupsi, komitmen terhadap kebocoran, lalu pajak ditingkatkan. Kebocoran di bidang pajak kan juga besar sekali. Nah, dengan demikian pemerintah akan mendapatkan dana yang lebih besar. Ini untuk pelayanan kepada masyarakat semuanya, bukan hanya untuk kesehatan tetapi semua lini, sehingga kesehatan masyarakat itu akan meningkat, termasuk kesehatannya dan bahkan kecerdasannya, karena suatu negara hanya akan bisa memberantas korupsi termasuk kalau SDM sumber daya manusia di negara itu juga berkualitas. Oke, baik Ibu Sumiryati, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Amiris juga, selamat siang. Selamat siang Ibu Sumiryati.